Gue masih stuck di 25. Aduh, Bung Kornet seperti butuh carry seperti saya, guys. Oke. Iya. Gue butuh. Boleh sih, Be. Reti gue gak pernah kepake tiap main sama lo, Be. Nah, itu Net. Siang gak sih mainnya siang, Net? Siang lagi dia. Siang, gue mau ngasih tahu aja siang. Kalau besok gue malam nggak bisa. KB sering nge-steal Lord gue, guys. Gue yang punya retri, dia yang dapat Lord. Farage, kenapa Farage? Oke, kita bakal menuju ke game pertama dari Best of 7 series ya teman-teman ya. Buat AG, kalau emang AG mau ngedengerin caster, suruh AG kesini guys. Karena AG kayaknya lagi mode CEO mau mencari player-player terbaiknya guys. Wih, ini dia udah nyampe, Mai. Info detik, Be. Info detik. Wih. 28, 29. Nah, kan baru diomongin KB juga nyampe. Kalau KB nyampe, es kopinya. Gue minum kopi sama KB, gue makan, udah gak ada yang nge-guess, guys. Kita ini. Tenang, Bung Kornet. Ini gue kali 2 detik 41, Bung Kornet ya. Di sini kalau dari gue 44 gue. Oh, 46. 46. Gue pause. Lo berapa terus? 8, 49. Berhenti, muter di gua. Muter, sama 50, 51. Sama. 52, sama. Oke. Dari segi draft kayaknya Coach AG nih Bung Kornet yang sedang bekerja Bung Kornet kalau dilihat-lihat dari viewer ya. Keren juga ya tapi draftnya ada Terisla. Gue suka banget Terisla to be honest. Gue merasa di patch ini tuh Terisla sangat dibutuhkan karena buat jadi badan di depan sehingga nantinya romer-romer itu tuh setidaknya bisa open inisiasi dengan mudah gitu Bung Kornet ya. Tapi kan Godland yang katanya lagi meta cuma Hadid sama Granger. Kenapa Claudia sekarang di-pick? Nah, sekarang kenapa Claudia di-pick Bung Kornet? Karena memang tujuannya ketika berhadapan dengan tank jungle, bagusnya emang bawa yang late game MM begini. Apalagi yang Bodyman Hunter Sword. Kan sekarang kan kita tahu Bung Kornet, kalau udah punya Guardian Helmet, tank jungle kuat banget. Tapi ada gerakan di area mid, Cherins tumbang begitu saja kena efek tahun 2 pemain sekaligus. Dan ternyata turtle-nya akan dipegang oleh pasukan MPL Malai. Cherry. Apa jadi Cherins mulu? Cherry. Baca komen. Gak ada NZ-nya gak ada. Ini kan naikin hype nih, naikin hype. Biar nanti ada pertandingan kan katanya di Abu Dhabi nih. Biar orang-orang gak lupa. Wah, lu bayangin tuh. Ya nanti maksudnya BTRP tanding di Abu Dhabi ya. Sudah ada turtle yang pertama. Dari kematian Cherry yang di mid tadi membuat sekarang harusnya MPLMY All Star akan mengamankan turtle tanpa adanya kontes. Terlihat dari Hayabusa Fun yang lebih memilih untuk ke purple. Menahan sebuah retribution yang mungkin akan langsung di-invade. Sudah ada serangan itu dia unbreakable dan juga real world manipulation. Sesuai dengan nickname ya Bung Kornet ya. Badut 969 tadi nickname in-game-nya. Fun apa yang terjadi dan ini juga yang terjadi sempat gua bilang tadi Bung Kornet. Kenapa di MPL ID pas lawannya ada Hayabusa, mereka nggak buru-buru buat ngambil Fredrin. Padahal terbukti loh sama Subway loh. Dia langsung bisa nge-disable permainan dari Hayabusa semenjak menit-menit 2 kayak gini. Karena di MPL ID itu kebanyakan orang pengen nyari konten bukan nyari menang. Lo lihat ya hero-hero mekanik, hero-hero perang. Dari dulu zaman gue nge-guess ya kan, baru-baru sekarang udah mulai tobat. Benar. Iya gak sih? Kayak gini tuh Bung Kornet tuh. Sini ada fight mulai. Sudah mulai ada Blazing Duet tapi tampaknya itu terlalu jauh di sana. One more hit masih bisa didapatkan. Coba langsung ada Bravest Fighter. Tapi harusnya ini akan menjadi kill yang berikutnya kecuali X-Win masih bisa memainkan pasifnya. Wih, gemes banget gue lihat ya Be. Dan untung BMI-nya punya Iron ya tadi ya. Jadi otomatis nggak bakal terkena damage sama sekali. Ini recover yang bagus lah dari BTRP. Karena terlihat dari awal dia lumayan ketinggalan tadi dari segi gold, terus juga dari objektifnya kalah. Ada kill juga yang terjadi di area purple buff, sekarang mulai di build up lagi. Seperti yang Bung Kornet bilang ya, lebih suka hero konten. Nah kebetulan di sini ada Terisla. Tadi juga Luka udah dapet tuh konten FVP minimal 1, ya kan? Flicker penalty zone gitu-gitu. Emang per bundle aja buang resource ya, pada saat kita kalah sama PH mulu ya. Argumen gue Be, dari zaman kita nge-case MPL season lu 1 sih, gue 2 sih ngeliatnya gitu ya. Hero perang mulu. Hero perang mulu. Mungkin karena power kita di situ kali Net. Di perang kali. Powernya di perang mungkin ya. Kalau gue ngerasa gue ngerasa kayak malah menang makro. Gimana? Iya, menang makro, menang game. Gitu kan. Nah, itu dia kan Tsunami Slam sendirian, Subway, After Guardian. Tidak sempat untuk melakukan serangan balik tapi tampaknya Hayabusanya kena tahun kecil.
Ya sudah, langsung di counter dengan 2 hero, salah satunya adalah Eve. Ya sudah mulai terlihat tadi barusan. Ngebuat Hayabusa walaupun sudah ada Shadow di arah belakang. Tapi lagi-lagi Unbreakable mencoba untuk langsung mengikat. Luke tidak sempat untuk menyelamatkan satu orang kah. Maju dia ke arah depan dari Zaim Sempoi. Tapi masih belum bisa langsung nge-finish seorang Cherry yang tidak ada N dan Z-nya. Wah, ini jujur untuk Van udah tertangkap 2 kali ya di Real World Manipulation. Gak terlalu bagus sebenarnya buat gerakan dan juga build up dari setup yang dilakukan sama BTRP. Bahkan sekarang kena Town Effect, kena Chain CC dibanding Bung Cornet dan hampir tumbang untuk si badut 969 Van yang lagi-lagi dalam keadaan low HP dan kehilangan banyak sekali keuntungan resource. Aduh, BT juga ya main Hayabusa, Coach Shadow baru masuk langsung dipaksa keluar gitu, bro. Itu dia, sama kayak X-Wing. Nah ini dia, tuh X-Wing tuh kebakar dari sebuah Real World Manipulation, tapi tampaknya masih bisa untuk kabur dia. Harith yang sebenarnya bukan hero Harith. Bang Harith, Bang Zeno, kenapa namanya Harith sih? Nanti kan gue bilangnya Zaman Force ya, bukan British Fighter ya. Selin banget gue baca namanya ini. Zeno. Itu Harith dia nickname, benar juga. Kenapa dia XP terus Harith nickname-nya? Ini dia nih, setupnya udah bagus tadi kan. Ada satu Tsunami Slam, terus juga dia kenanya ke Subway pas deket-deket ada Turtle. Tapi karena kalah orang, jadi Turtle-nya nggak bisa didapatkan sama BTRP. Jadi sangat disayangkan nih buat tadi pick off-nya udah bagus banget. Cherry juga udah connect banget sama X-Wing. Cuma sayangnya nggak maksimal aja kombonya nih. Yep, ini masih early game yang kalau gue lihat sih, aduh agak deg-degser ya. Ngelawan orang-orang MPL-nya emang ngeri sih Be ya. Ya mau gimana pun mereka di MPL kan. Iya kayak, ya maaf kata gue akan bilang emang levelnya pasti akan berbeda guys. Sama orang-orang yang kalau kalian nonton di stream, di rank itu jago banget, belum tentu. Dengan melawan tim-tim MPL itu belum tentu jago. Tapi kalau misalkan emang beneran jago, wah itu berarti bisa jadi dilirik sama tim MPL tuh. Nah, bisa jadi menjadi acara STM ini jadi acara untuk scoutingnya orang-orangan MPL ya kan? Ada Bung Cornet, ada. Kebetulan di PH sempat ada di PH. Jadi ada satu jungler, dia tiba-tiba ternyata langsung ditawarin trial buat season depan di tim MPL Filipina. Gara-gara menang lawan BTRP. Sumpah. Wah, sumpah, dia mantan tim TNC dulu pokoknya. Wah, gokil. Ada, beneran ada. Dia langsung ditawarin, EOG. Avatar Guardian, dan nampaknya masih bisa diamankan begitu saja. Lagi-lagi oleh Subway dari Turtle yang berikutnya. Turtle terakhir. Masih mencoba untuk langsung maju, hanya Fun. Lagi-lagi kayaknya agak susah ya. Badut 969 ini untuk bermain. Karena lagi-lagi dia selalu ketika masuk, tiba-tiba darahnya sekarat. Di lock habis-habisan, ada Unbreakable, ada Subway juga yang pakai Fredrin, tiba-tiba ada juga Avatar Guardian, tiba-tiba ada Remote Manipulation. Mending hapus Mobile Legend, mending download Valorant dan main Valorant habis ini. Fun. Karena terlihat Subway yang sudah langsung maju dia, mengambil satu orange buff tanpa adanya kontes, dibiarkan begitu saja dan tampaknya ini akan menjadi game pertama yang sangat-sangat berat. Dan saya boleh menyarankan si Bung Cornet, boleh aja juga main mancing ya sama saya. Kita cari ikan hiu bareng-bareng. Daripada nyari YV-nya gak ketemu di belakang. Karena emang, nah Zaim Sempoi juga sama Bung Cornet. Menurut gua kayak misalkan Izanami, Zaim Sempoi yang suka main hero-hero high ground kayak begini, dia pinter positioning Bung Cornet. Jadi wajar banget. Dari tadi kita nggak ngeliat nih Hayabusanya bisa target ke EV kan. Be, gue mau nanya Be, komunitas kan pada bilang ya, katanya Talon kikir. Terus komunitas pada bilang juga, Munton juga pelit. Jadi lebih kikir mana Be, Munton atau ini? Atau Talon? Nah, ini dia yang berat nih menurut gua ya. Menurut gua ya guys ya, ini menurut gua ya. Lebih banyak kan Talon kayaknya. Talon. Lebih banyak kan Talon kayaknya guys. Talon. Banyak pasti banyak yang lebih ini. Enggak, ini to be honest aja guys, Tapi kalau dibandingin sama MCGG, nah mungkin gue bisa jawab. Tapi lihat blessing duet Rosigi yang tampaknya langsung pop up juga Purify ya, tapi belum masih bisa mendapatkan satu orang dari Eve-nya. Justru malah dia yang tumbang tadi barusan. Walaupun dia sudah battle mirip ke arah belakang, tapi tampaknya sendirian lagi Luke. Tidak ada teman di sana. Membuat 3 melawan 5 sekarang dan Lordnya spawn. Lord is coming. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Tanpa adanya 2 orang dari BTRP. Hormat dulu, karena Lordnya sudah mulai muncul objektif terkuat di Land of Dawn. Subway juga sudah
punya Guardian Helmet Bung Cornet. Udah pasti damage dari Cherry nggak bakal bisa maksimal. Harith atau Zeno yang bakal digas karena nama dia adalah Muhammad Harith bin Jeffrey Bung Cornet. Makanya nickname dia Harith. Sumpah, lu bisa cek di Wikipedia. Beneran. Oh. Karena pantes. itu dia buat teman-teman yang bingung juga ya. Bang, dari tadi minum kopi apa sih Bang? Nih dia, es kopi dari. Itu bentuk kerjasamanya. Mahal. Gila gua. Mahal. Bahasa karyawan mat gua. Bahasa korporat karyawan. Bahasa korporat banget, mentang-mentang habis nge-cashin artis guys. Begitu emang ya? Astagfirullah, gak ada begitu be. Wah, ini dilihat dari item nih Bung Cornet. Gue suka banget Guardian Helmet sebagai first item Subway. Karena dia udah ngedeny secara nggak langsung damage yang bakalan datang lebih dari 500. Karena nanti bakal ada damage reduction. Luke. Wah, kena minion. Still play. Penalty zone yang tampaknya masih belum ada follow up dari teman-teman di arah belakangnya. Blazing Duet mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tsunami Slam juga tidak ada backup, satu persatu selalu muncul dan tampaknya akan mati juga satu persatu. Walaupun memang terlihat X-Wing dan juga Cherry, tapi mungkin yang akan dikorbankan adalah satu inhibitor turret. Dan bahkan kita lihat di sana Fan yang sedang download Valorant masih belum membuat sebuah pergerakan di rumput purple buff yang mungkin akan segera berjalan mencari timing yang tepat. Kuat Shadow-nya masih belum loh. Mas Hurricane tidak ada Shadow. Nggak, itu dan belum ada yang aware. Oh, ketahuan. Baru akhirnya aware. Mati dong. Aduh, diloncatin. Aduh, kena tahun. Dibalikin ke belakang. Quad Shadow ditungguin sama trap hilang. Aduh. Jadi dia lempar shuriken Bung Cornet. Tujuannya tuh kalau misalkan ada lawan, war cry-nya ke-trigger. Iya. Rumputnya? Oh. Iya, war cry-nya kan ke-trigger tuh satu set di kakinya kelihatan gitu. Gila Van, lo harus terima kasih sama KB Van. Emang job desk gue negatif thinking salah pencet tadi B. Kalau Negatif saya thinking gue kayak salah pencet nih game. Kalau saya tukang sapu emang ngeliat emblem aja udah. Apalagi yang mau diselamatin, Cok kalau bilang nyelamatin. Hari-hari nyelamatin anak orang ya. Tapi ini 12 menit udah hancur 2, sisa 1 tuh di bawah tuh. Dari atas semua gimana nih, Be? Bisa comeback atau enggak deh, Be? Gitu deh gue nanya, Be. Kalau bisa comeback kayak belum bisa, Net. Minimal banget nih ya. Belum ini menit 16 ke atas dah baru bisa comeback. Minimal 16 banget. ke atas ya. Ya, 16 ke atas. Catat, guys. Menit 16 mungkin akan comeback, walaupun kita lihat di sini ada usaha yang mungkin akan dilakukan oleh Luke yang membayang-bayangi. Belum ada penalty zone, Unbreakable sudah dilakukan oleh Rasi. Masih mencoba title strike, tidak ada. Tapi ada bayangan. Retribution oleh Badut 99 dari seorang Fan yang mendapatkan Lord yang terhormat. Dan tampaknya kita lihat agak sedikit jalan pulang itu menjadi pilihan yang sulit dari seorang Fan yang sudah melihat ada seorang Harith yang mulai maju. Tapi tampaknya 1 melawan 1 juga terjadi di Iron Siki. Dia digocek dengan sebuah Winter Crown dan bahkan langsung di-trade oleh seorang Luke dengan menggunakan satu flicker. Tapi wave-nya sudah mulai masuk. Tidak ada lagi teman-teman yang lain, hanya ada Luke dan juga seorang Fan yang langsung shadow kill yang mencoba untuk membersihkan satu minions wave. Tapi itu clear, tapi atasnya masuk B. Aduh. Walaupun hanya clear di arah tengah, tapi atasnya sayangnya masuk. Masuk. Walaupun akhirnya double kill, dan masih ada Cherry yang bukan Cherries. Double kill. Waduh. Tapi Harith di sana, Zeno. Dan mungkin akan maniak di sini dari seorang series. One more hit dan masih bisa untuk dash ke arah belakang. Dan masih bisa untuk menahan satu minions wave terakhir. Membuat sekarang BTRP OG masih bisa bertahan. Front line defense yang bagus tanpa adanya front line sedikit pun ya. Karena X-Wing tumbang tadi bermodalkan badan dari Luke. Dan Luke doing bagus banget. Dia ngelakuin banyak hal banget. Dia numbangin Zem Sempoy. Dia nahan wave minionnya, penalty zone 4 orang, otomatis gak bakal bisa mukul tower. Ini jujur ya, walaupun Cherry dapetin triple kill Bung Cornet tadi, tapi menurut gua man of the show-nya ada di Luke karena dia yang nelen damage sebanyak itu. Dan sekarang mulai build up karena BTRP cuma butuh 10.000 gold lagi buat bisa perang 5 lawan 5 kalau di late game. Tapi B kayaknya Cherry ini memang lagi adrenalin rush nih. Adrenalin dia meng-call out seseorang tadi ya. Jadi Menggebu-gebu, semangat banget guys. dia mainnya ini. Menggebu-gebu dah. Iya. Kayak Triple kill. What? Tsunami Slam? Uji? Kemudian ternyata 3 masih mencoba untuk langsung men-trade kill ya, tapi tampaknya Rasi masih bisa bertahan dengan satu unbreakable dan langsung memanfaatkan pasif ya. Tapi tampaknya ini bukan menjadi jawaban yang baik. Karena mungkin di sana dari Luke yang nggak bisa menahan terlalu banyak damage, ngebuat dia harus down. Dan saat ultimate yang sangat baik, tapi masih ada Winter Crown.
Shadow kill. Dan bahkan didapatkan begitu saja. What a play. Kiting yang sangat baik. Walaupun trapnya tumbang, tapi kita lihat di sana masih ada immortality yang ngebuat dia masih hidup. Dan tampaknya masih ada 3 orang dengan darah yang sangat low. X-Win. Wah, nge-try dia. Udah Coba sih untuk nemuin di rumputan. Tapi untungnya nggak ada. Kayak bahaya juga sih Bung Oren kalau misalkan ada orang sekalipun ya. Takutnya kena trade dan malah ngerugiin buat BTRP. Karena mereka sebenarnya lebih bisa buat ngedalin area mapnya. Mereka bisa keluar dari zona yang terlalu berbahaya, yang udah terlalu terisolasi. Sekarang sama-sama mengejar ke 50.000 gold dulu nih. Untuk minimal carry-nya pada punya item. Karena Trap jujur ya sekarang Trap udah harus bisa perform. Dia harus bisa memberikan dealing damage yang lebih banyak lagi ke BTRP. Kebalikannya Iron Shiki sekarang udah punya item power spec yang lumayan mumpuni lah. Terutama untuk ngejawab Subway. Paling-paling kalau misalkan sampai dengan mungkin menit 17 Subway belum punya Chestis Pauldron. Itu tuh baru tuh Iron Shiki. Item baru deh. Iya item baru CP. Itu baru tuh bakal CP. susah. Ada Checkpoint. flank, ada flank Bung Kornet. Ada flank, yes ada flank yang akan dilakukan oleh Cherin. Ada Loh. slam yang agak sedikit membingung untuk mencari target yang mana. Luke juga agak sedikit low. Yang ngebuat sekarang Badut 99 agak sedikit sulit untuk menemukan seorang Harith ya. Yang bahkan Harith yang mencoba untuk langsung recall. Tapi kita lihat harus kehilangan dari seorang Fredrin. Subway-nya down, tapi masih ada Shadow Kill yang membuat dirinya bertahan. Tapi tidak terlalu lama tampaknya di sini. Badut hati-hati bermain dengan Gocero. Badut 99 fun. Membuktikan kalau dirinya masih bisa untuk cukup lihai. Ini kan semua bayangan ada. 2 melawan 2 tersisa. Rasi, Trap, Shiki dan juga seorang Fan. Tapi tidak ada retribution dan darah dari seorang Hayabusa Fan yang udah low banget ini Bu KB. Wah, aku ambil satu quote dari Vaker yang bilang tarik napas itu mungkin buat Cherry sebenarnya Bung Kornet. Tadi dia terlalu bernafsu untuk mengincar Sempoy, tapi ternyata chaosnya malah kena ke Trap yang emang dalam keadaan low HP dan sekarang walaupun meledak Fan cukup mendapatkan Lordnya saja dan dia harus disengage. Sudah mulai di atas menit 16 Bung Kornet, sudah mulai bermain harusnya dari BTRP. Udah mulai online harusnya. Jadi seru kill anjing guys. Gimana nih Bung Kornet? Gua kira game ngantuk game 1 guys. Ternyata game seru anjing. Ternyata BTRP menolak untuk kalah dan menyerah ya karena dia dari itemnya gua bilang bagus sih. Lihat Fan, dia tahu dia KDA-nya lagi burik banget net. Dia bikin si Halbert ya. Bukan buruk, burik, emang burik ya. Makanya dia bikin si Halbert di sini guys. Tujuannya biar dia ngedeal damage ke tanker-tanker plus ngasih efek life ban aja. Itu aja tujuannya ya. Tapi War Axe pilihan KDA tidak penting ya teman-teman ya. Yang penting